Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Abdul Wahid, NIM 182111307 dari kelas H5I, akan menyampaikan materi makalah saya tentang poligami. Untuk itu, mari kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Secara terminologis, poligami merupakan suatu keadaan di mana suami memiliki istri lebih dari satu orang. Sedangkan poligami berasal dari bahasa Inggris adalah polygamy. Dan dalam hukum Islam, poligami disebut adadud al-zawjat yang berarti mempunyai banyak istri. Secara pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan seseorang laki-laki dengan banyak wanita. Yang kedua, dasar hukum poligami. Yang pertama, Al-Quran terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan anak yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Yang kedua, hadis yang pertama dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah At-Saqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai 10 istri pada zaman Jahiliyah. Lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih atau mempertahankan 4 di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah tentang Qais ibnu Harits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya dari Qais ibnu Harits, ia berkata, ketika masuk Islam saya memiliki 8 istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya. Lalu beliau bersabda, pilih 4 di antara mereka. Yang ketiga, tujuan poligami dalam Islam. Tujuan poligami dapat dilihat dalam praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat biologi semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan, maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda, bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi, serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan. Yang keempat, syarat poligami. Dalam ayat Al-Quran juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami. Yang pertama, mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Yang kedua, mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak Allah karena keberadaan mereka. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Yang keempat, memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Yang kelima, kriteria adil dalam poligami.
Makna adil dalam poligami, perspektif hukum Islam, Al-Quran Surat Nisa ayat 3 menegaskan syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapat dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi suatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya tertekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.